Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antasya. Saya mahasiswi dari Stikes Mandala Wale Kendari dari program studi S1 Farmasi kelas C3. Di video saya ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah farmakoterapi yang berjudul Diagnosis dan Penata Laksanaan Osteoartritis atau OA. Osteoartritis adalah penyakit sendi degeneratif yang ditandai dengan kerusakan rawan sendi dan tulang subkondral dan menyebabkan nyeri pada sendi. Osteoartritis merupakan masalah kesehatan yang sering ditemui dalam praktik sehari-hari. Osteoartritis atau OA merupakan bentuk artritis yang paling sering ditemukan di masyarakat, bersifat kronis yang berdampak besar dalam masalah kesehatan masyarakat. Osteoartritis dapat terjadi dengan etiologi yang berbeda, namun mengakibatkan kelainan biologis, morfologis, dan kelainan klinis yang sama. Penyakit OA tidak hanya mengenai rawan sendi, namun juga mengenai seluruh sendi, termasuk tulang subkondral, ligamentum, kapsul, dan jaringan sinovial, serta jaringan ikat. Pada stadium lanjut rawan sendi mengalami kerusakan yang ditandai dengan adanya fibrasi, fisura, dan ulserasi. OA merupakan penyakit dengan progresivitas yang lambat dengan etiologi yang tidak diketahui. Terdapat beberapa faktor risiko OA, yaitu obesitas, kelemahan otot, aktivitas fisik yang berlebihan atau kurang, trauma sebelumnya, dan faktor keturunan menderita OA, dan faktor mekanik. Faktor risiko tersebut mempengaruhi progresivitas kerusakan rawan sendi dari pembentukan tulang yang abnormal. OA paling sering mengenai lutut, panggul, tulang belakang, dan pergelangan kaki. Karakteristik OA ditandai dengan keluhan nyeri sendi dan pergerakan yang terkait dengan derajat kerusakan pada tulang rawan. Pada gambar yang saya tampilkan di slide, di mana tulang sendi yang ada di sebelah kiri itu normal, sebelah kanan itu yang terkena osteoartritis, di mana sendi terasa nyeri akibat inflamasi ringan yang timbul karena gesekan ujung tulang penyusun sendi. Gejala OA umumnya dimulai saat usia dewasa dengan tampilan klinis kaku sendi di pagi hari atau kaku sendi setelah istirahat. Sendi dapat mengalami pembengkakan tulang dan krepitus saat digerakkan. Dapat disertai keterbatasan gerak sendi. Peradangan umumnya tidak ditemukan atau sangat ringan. Banyak sendi yang dapat terkena OA, terutama sendi lutut, jari kaki, jari tangan, tulang punggung, dan panggul. Selanjutnya yaitu diagnosis osteoartritis. Biasanya dokter akan melakukan tanya jawab seputar keluhan dan riwayat kesehatan pasien. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh, termasuk melakukan pemeriksaan pada sendi yang terasa nyeri dan mengidentifikasi apakah terjadi pembengkakan serta keterbatasan gerak sendi. Untuk memastikan diagnosis, dokter akan meminta pasien untuk melakukan pemeriksaan penunjang seperti pertama itu pemindaian dengan ronsen, kedua itu tes darah, yang ketiga itu analis cairan sendi. Selanjutnya yaitu penanganan osteoartritis. Biasanya dapat dikelola secara efektif dengan perubahan gaya hidup, terapi fisik dan lainnya, obat-obatan dan pembedahan. Berolahraga dan mencapai berat badan yang sehat umumnya merupakan cara paling penting untuk mengobati osteoartritis. Gejala osteoartritis terutama nyeri dapat dibantu oleh obat-obatan tertentu. Selain itu, hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan fisioterapi rutin guna memperkuat otot-otot di sekitar sendi, meningkatkan jangkauan gerak, dan mengurangi rasa sakit. Pada kasus yang lebih berat dan sendi sudah tidak dapat digerakkan, tindakan bedah menjadi salah satu pertimbangan. Selanjutnya yaitu pengobatan OA. Biasanya pengobatan OA atau osteoartritis bertujuan untuk meredakan keluhan dan gejala agar penderitanya bisa tetap beraktivitas secara normal.
Untuk meredakan rasa nyeri dan peradangan, dokter akan memberikan obat-obatan seperti paracetamol, obat antiinflamasi non-steroid seperti ibuprofen, terus suntikan obat golongan kortikosteroid. Selain itu, dengan memberikan obat-obatan di atas, osteoartritis juga bisa ditangani dengan fisioterapi dan operasi. Selanjutnya yaitu komplikasi osteoartritis. Kondisi ini di mana penderitanya mengalami beberapa komplikasi seperti gangguan tidur, gangguan kecemasan, depresi, infeksi pada sendi, saraf terjepit di tulang belakang, dan osteonekrosis atau avaskular nekrosis atau kematian jaringan tulang. Selanjutnya yaitu pencegahan osteoartritis. Osteoartritis sebenarnya tidak dapat dicegah, namun kita dapat menurunkan resiko penyakit ini dengan beberapa langkah di bawah ini, yaitu yang pertama, menjaga berat badan agar tetap ideal, selalu aktif, rajin bergerak dan berolahraga, menjaga postur tubuh saat berdiri dan duduk. Yang keempat yaitu melakukan peregangan otot secara rutin. Yang kelima itu beristirahat dengan cukup dan teratur. Dari materi yang saya jelaskan, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.